Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di channel Umi Ajis. Di video kali ini, Umi Ajis mau nge-share cara membuat kue nastar premium tapi dari bahan-bahan ekonomis, dan juga mau ngasih tahu rahasia nastar glowing, tips and triknya, dan perbandingan tips and triknya. Oke, simak baik-baik video ini sampai akhir ya, karena ada tips and triknya juga perbandingannya. Jadi resep ini adalah resep jualan aku tahun lalu, karena tahun ini aku nggak menerima pesanan kue kering karena nggak bisa ngehandle, karena aku disibukkan dengan 2 bocilku. Jadi ya udah deh, daripada resepnya aku simpan, aku mau bagi-bagikan aja resepnya ke teman-teman. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan lambang loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku. Bahan-bahan untuk membuat nastar di sini ada 388 gram tepung protein rendah yang sudah diayak, dan juga ada 250 gram margarin. Bisa di mix pakai butter ya. Kalau mau pakai butternya 100 gram aja, dan juga di sini ada 70 gram gula halus. Gula halusnya juga sudah diayak ya teman-teman. 2 kuning telur dan 2 sendok makan susu bubuk denko. Ini susu bubuk denkonya nanti supaya nastarnya lebih harum lagi. Dan juga di sini ada vanili cair. Tahap pertama, kita masukkan dulu margarin mix butternya. Kalau teman-teman mau pakai full margarin juga boleh banget. Mau pakai full butter juga boleh banget, tapi kalau mau di mix and match, teman-teman bisa pakai seperti ini ya, margarin 150 gram margarin dan 100 gramnya butter, dan ini nanti hasilnya bakalan wangi dan enak banget. Lalu kita masukkan juga gula halusnya, kita masukkan semua ya. Dan ini akan kita mixer dengan kecepatan paling rendah menggunakan hand mixer sampai gula dan margarinnya ini benar-benar kecampur rata, halus, benar-benar kecampur rata ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, ini artinya gula halusnya dan juga margarinnya sudah menyatu ya teman-teman. Lalu ini kita matikan dulu mixernya, dan kita masukkan 2 butir kuning telur. Lalu ini kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah selama 1 menit ya teman-teman. Cukup selama 1 menit aja ya teman-teman, supaya nanti kita mengoven nastarnya dia nggak melebar ya. Nah, untuk menghilangkan bau amis dari kuning telurnya, di sini aku tambahkan perisa vanili. Bisa juga menggunakan vanili bubuk. Lalu ini akan kita mixer kembali sampai vanilinya kecampur ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini kita matikan aja mixernya. Lalu ini kita aduk menggunakan spatula untuk mengetahui agar semuanya kecampur rata ya di sela-sela bawah. Jika sudah, lalu kita masukkan susu bubuk denkonya. Ini 2 sendok makan ya teman-teman, kita masukkan semua, lalu kita aduk lagi menggunakan spatula. Cukup menggunakan spatula aja sampai kecampur rata ya teman-teman. Nah, ini sudah kecampur rata susu bubuk denkonya, dan ini adonannya semakin padat ya. Kalau dituang gini dia nggak mudah jatuh. Nah, nggak mudah jatuh ya teman-teman.
Dan terakhir kita masukkan tepung protein rendahnya, dan ini sudah diayak ya teman-teman. Masukkan secara bertahap. Di sini aku masukkannya 2 sendok makan ya teman-teman. Kasih dulu 2 sendok makan, lalu kita aduk menggunakan spatula. Nanti kalau udah kecampur, baru kita kasih lagi 2 sendok makan. Begitu terus hingga selesai ya teman-teman. Intinya secara bertahap. Dan ini terakhir tepungnya tinggal sedikit, jadi aku semuakan aja. Lalu ini kita aduk lagi menggunakan spatula ya. Dan ini sudah agak sedikit susah. Setelah ini aku akan menguleninya pakai tangan teman-teman. Aku bersihkan dulu yang nempel di spatula ya, karena eman-eman banget ya kalau dibuang. Kita bersihkan dulu di spatulanya. Lalu ini adonannya akan aku uleni menggunakan 4 jari aja atau 3 jari. Supaya apa? Supaya kue nastarnya nanti enggak keras ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan tekstur nastar itu bener-bener ngeprul dan renyah, tapi enggak mudah retak, enggak mudah hancur. Nah, jadi kita uleni pelan-pelan aja menggunakan 3 jari atau 4 jari. Kalau aku sih kayak gini ya tekniknya ya teman-teman. Dan ini kita uleni sebentar aja sampai tepungnya ini benar-benar kecampur rata sama si margarinnya tadi, karena tadi kan kita menguleninya pakai spatula ya teman-teman. Kita nyampur-nyampurnya pakai spatula. Jadi ini untuk memastikan lagi kita menggunakan tangan tapi dengan 3 jari. Nah, kalau udah kayak gini kita coba kita pulung, udah bisa dan sudah halus seperti ini. Ini tandanya adonannya sudah siap untuk kita bikin nastarnya. Kita isi dengan selainya ya teman-teman. Ini adonannya udah siap. Aku pindahkan adonannya ke wadah baskom yang lebih pendek lagi biar lebih gampang. Dan di sini juga udah aku siapkan selai nastar yang udah aku pulung-pulung dan aku masukkan di kulkas biar ngeset dan lebih gampang aja diaplikasikan. Untuk mencetak nastarnya, di sini aku menggunakan sendok takar yang ukuran 7 gram atau 7 mil. Dan untuk selai nastarnya, ini kalau ditimbang beratnya 3 gram. Jadi total setiap pulungan itu 10 gram ya teman-teman. Kurang lebihnya 10 gram. Caranya kita ambil adonannya, lalu kita pulung. Setelah itu kita pipihkan. Dan kita kasih selai nastar di tengahnya, lalu kita rapatkan kembali sampai benar-benar rapat. Bila perlu kita tekan-tekan sampai enggak ada yang retak-retaknya itu kayak menyatu gitu ya teman-teman. Lah baru setelah itu kita pulung-pulung, kita bulat-bulatkan. Usahakan bulatinnya sampai benar-benar mulus dan glowing ya teman-teman. Benar-benar mulus dan halus. Itu supaya apa? Supaya kita oven nanti dia itu enggak pecah, enggak mudah pecah adonannya, enggak mudah retak-retak. Lalu kita taruh di loyang yang udah kita olesin dengan margarin tipis atau kita oles dengan Carlo. Tipis aja supaya nanti pengovenan kita nastarnya enggak gerak-gerak ya teman-teman. Nah, lakukan pemulungan nastarnya ini hingga adonannya habis semua. Nah, ini nastarnya udah selesai dipulung semua dan ini udah siap untuk di oven. Sebelumnya udah kita panaskan ovennya selama 15 menit. Kalau sudah 15 menit kita masukkan nastarnya dan kita oven di suhu 120 derajat Celcius. Bisa juga 100 derajat Celcius sesuai oven masing-masing ya teman-teman. Dan menggunakan api bawah aja selama 35 menit.
Sambil menunggu pengovenan, kita siapkan untuk pengolesannya ada 2 kuning telur, 4 sendok makan minyak makan, juga pewarna kuning telur. Di sini aku pakai cap betet ya, yang bubukan. Teman-teman bisa menggunakan yang merek lain juga. Ini kita masukkan minyak makannya di kuning telur ini. Lalu kita aduk sampai kecampur semuanya, tapi jangan sampai berbusa ya teman-teman, pelan-pelan aja. Jangan mengaduknya seperti mengaduk telur kocok gitu ya, jangan ya. Nah, lalu kita kasih juga dengan pewarnanya. Nah, ini dia hasilnya setelah dikasih pewarna kuning telur, dan ini bisa kita saring ya teman-teman. Kalau mau pengolesannya lebih halus lagi, ini bisa kita saring. Lalu nanti nastarnya akan kita oles dengan ujung kuas yang bulunya ini lembut ya teman-teman. Nah, ini nastarnya sudah matang, sudah 35 menit. Ini kita keluarkan, lalu ini kita diamkan di suhu ruang kayak gini aja. Kita diamkan hingga 1 hingga 2 jam sampai dia benar-benar dingin banget, dingin ya, baru kita olesin dengan pengolesannya ini ya teman-teman. Ini berfungsi supaya pengolesannya nanti dia benar-benar glowing banget, glowing dan cantik ya. Jika sudah dingin, ini boleh kita olesin dengan pengolesannya ini tadi yang kita buat. Ini kita olesin sampai semuanya selesai pengolesannya ya teman-teman. Kalau udah selesai, baru kita olesin lagi kedua. Jadi aku ngolesnya ini 2 kali ya teman-teman, supaya nastarnya makin cantik lagi. Nah, ini udah selesai semua dioles, dan ini aku akan ngoles lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi aku udah bilang tadi ya teman-teman, aku bakal ngolesin sampai 2 kali. Ini aku ngolesin lagi ya teman-teman, dari awal lagi. Ini aku timpa lagi olesannya, jadi ini 2 kali. Nah, ini hasilnya setelah dioles 2 kali. Ini benar-benar cantik banget dan glowing banget ya teman-teman. Ini nastarnya kayak pakai skincare nggak sih? Oke, lalu ini udah siap untuk kita oven kembali. Kita oven di rak paling bawah, suhu 100 derajat, api atas selama 15 menit ya teman-teman. Nah, ini dia nastarnya udah selesai, udah mateng ya. Dan ini kita dinginkan sampai benar-benar dingin, baru bisa kita susun di wadah toples ya. Nah, ini alhamdulillah udah dapat 1 toples ya untuk nastarnya. Lalu ini pengovenan kedua akan aku susun di wadah piring. Lalu ini juga masih ada sisanya ya teman-teman di loyang. Nah, ini alhamdulillah nastarnya udah selesai semua, dan ini benar-benar cantik banget. Ini resep jualan aku ya teman-teman. Ini benar-benar glowing dan cantik banget, beautiful. Pokoknya untuk resep ini udah nggak diragukan lagi ya teman-teman. Ini udah mantep banget resepnya. Ini aku cobain satu ya teman-teman. Aku mau kasih tahu ke teman-teman kayak gimana sih teksturnya dan dalamnya itu kayak gimana. Ini untuk tampilannya cantik ya. Ini aslinya warnanya cantik banget dan mulus, glowing. Bismillah. Ini perpaduan yang pas banget teman-teman. Lihat ya. Ini Masya Allah, ini mantep banget deh. Ini udah gak diragukan lagi, pokoknya kalau pakai resep ini mah gak diragukan lagi.
Nah, ini sebagai perbandingan dan ini hasil uji coba aku. Kalau yang sebelah kiri ini adalah pengolesan yang seperti tadi ya. Dan untuk yang sebelah sisi kanan ini adalah pengolesannya aku tambahkan sedikit air dan sedikit adonan dari nastarnya ya teman-teman. Oke, makasih yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe ya, dan tekan lambang loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Umi Ajis. See you on my next video. Dah.